kali ini keren melaksanakan webinar bertemakan New Year Resolution 101. Yuk kita bahas, kenali dirimu, kelola potensimu, tunjukkan prestasimu. Di sini mereka dikasih ujian yang sama. Coba kalian manjat pohon, siapa yang paling duluan? Tentu jawabannya akan monyet gitu kan, monkey yang pertama kali akan nyampe. Tapi siapa yang paling lambat? Coba, oke, ikan itu paling lambat ke pohon atau dia nggak bisa manjat pohon? Mungkin nggak bisa, bukan lambat gitu ya. Yang lambat mungkin Daniel. Nah, bayangkan, kita yang punya potensi yang sama, tiba-tiba orang tua kita nyuruh kita semua jadi dokter. Mau jadi apa dunia ini kalau semuanya jadi dokter? Siapa pasiennya gitu? Jadi nggak bisa dipaksakan. Kita harus mengeksplor potensi kita. Potensi itu nggak dipasrah seperti wahyu diturunkan kepada kita, tapi harus ditemukan, diperjuangkan. Itulah sebuah potensi. Nah, di sini saya ngambil sebuah konsep. Aku pernah ikut workshop gitu, salah satu training di Jakarta, dan dia mengatakan bahwa manusia itu adalah fenotip yang merah, 100%. Dan fenotip itu terdiri dari 20% genetik dan 80% lingkungan. Mana yang lebih penting? Tentu kita akan jawab lingkungan, karena pengaruhnya 80%. Kalau kata John Maxwell, 5 tahun ke depan hidupmu tergantung dengan siapa kamu bergaul dan buku apa yang kamu baca. Ya, betul. Itu penting lingkungan bagi kita. Tapi lingkungan itu berubah-berubah. Lingkungan SMA berubah, kuliah berubah. Ada waktu SMA pinter banget. Begitu kuliah, IPK-nya turun banget. Mungkin lingkungannya yang salah, bukan dirinya yang salah gitu. Tapi ada yang perlu kita ketahui juga dan tidak kalah pentingnya. Walaupun 20%, dia itu tetap penting. Berlaku hukum Pareto, yang kecil mengalahkan yang besar. Yaitu genetik yang perlu kita ketahui. Maka secara singkatnya, ternyata manusia ini, kalau kita lihat teori personality dari C. G. Jung, Neil Herman, Paul MacLean, yang mungkin yang lebih representatif membahas ini sebenarnya Pak Reza ya. Cuma dalam hal ini kita ngambil 3 kompilasi teori ini, dan dia mengatakan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 bagian, kalau kata C. G. Jung sama Neil Herman. Tapi ada satu orang yang mengatakan manusia itu otaknya kebagi menjadi 3. Otak atas, otak bawah, otak tengah. Lalu muncullah konsep ini, STIFIN, yang mana dia memasukkan otak tengah di antara teori-teorinya Neil Herman dan C. G. Jung. Pertama, simpelnya kayak gini, kita secara simpel aja, sensing, otak kiri bawah. Yaitu orang kecerdasan, yaitu kecerdasan indrawi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Dia harus melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman terlebih dahulu. Nggak bisa tiba-tiba dia harus merancang yang wah bagus banget, kreatif banget, itu agak ribet bagi dia. Dia harus berpengalaman terlebih dahulu. Bill Gates salah satunya kalau di toko internasional. Thinking, yaitu orang yang nggak bisa jalan dulu aja. Lihat dulu deh resikonya, karena kecerdasannya berpikir. Dia adalah orang yang punya kecerdasan teknis, tactical. Kalau di Indonesia ada Iman Usman yang punya Ruang Guru. Kalau di internasional ada Steve Jobs. Mainnya sistem dan juga branding. Kemudian ada intuiting. Intuiting kecerdasan adalah otak kanan atas ataupun sebutnya kecerdasan kreativitas. Yang kreatif-kreatif itu tentunya dia kalau ngomong tuh enak. Kalau menyampaikan tuh pasti membuat kita semangat. Dan memotivasi lah. Dia jago banget merangkai kata dan dia kreatif. Contohnya siapa? Jack Ma. Itu ada kecerdasan kreativitas. Ini singkat aja ya, karena kita nggak mungkin membahas semuanya gitu dalam waktu yang singkat ini. Terus ada feeling. Feeling itu kecerdasannya emosi. Bayangkan, kalau dia cewek, terus feeling lagi. Hujan seperti sekarang, tempat saya hujan ya. Dengar hujan aja langsung, udah nangis dia kan. Apalagi lagi galau, udah selesai. Hujan itu adalah nada bagi saya gitu. Itu feeling. Habibie itu kecerdasannya feeling. Walaupun beliau adalah seorang teknokrat, tapi siapa yang nggak menangis mendengarkan cerita beliau. Nah, teman-teman, kecerdasan feeling berarti kekuatannya ada di komunikasi yang dia menguatkan orang lain. Kalau thinking, kekuatannya dia apa? Teknik. Jadi intuiting, dia kreatif. Idenya banyak, dikit-dikit punya ide. Tapi taktikalnya dia kurang. Makanya dia perlu tangan kiri yang jago teknis. Orang kiri jago teknis, tapi gambaran besarnya kurang. Tujuannya kadang nggak tersampaikan. Nah, kita sebagai manusia memahami ini, rata-rata orang-orang memahami personality sebagai fixed mindset. Oh, aku thinking, ya udah aku tuh begini, orangnya nggak peka. Bukan gitu. Harusnya memahami personality itu sebagai
growth mindset. Oh, ada personality itu supaya apa? Saya paham dengan diri saya dan saya juga memahami orang lain. Di sini yang pertama, kadang-kadang kalau kita bikin perencanaan atau resolusi itu bisa gagal karena kita terlalu terburu-buru membuat perencanaan. Jadi coba bayangkan ketika saya ingin menjadi juara satu ya, tapi saya dari 1.000 misalnya, saya pengen langsung juara satu. Nah itu suatu yang bisa dikatakan sangat terburu-buru karena kita perlu yang namanya proses ya. Nah nanti kenapa kita perlu resolusi dan perencanaan? Karena dalam mencapai suatu goals itu kita ada yang namanya suatu step nantinya. Yang kedua kadang terlalu ambisi kita ya, pengen tiba-tiba langsung lulus tepat waktu atau 3,5 tahun, tapi usaha yang dilakukan kurang ya. Jadi memang perlu kita kenali potensi yang kita miliki. Kita boleh berambisi, boleh punya keinginan untuk mencapai suatu tujuan yang besar, tapi kita harus mengenali diri kita. Seberapa mampu kita, kapan kita bisa mencapai goal itu. Jangan cuma punya keinginan, aku ingin menjadi juara, ingin jadi orang kaya, ingin nikah gitu berambisi, tapi stepnya nggak ada, ya. Cuman berandai-andai. Nah ini yang sering terjadi ketika kita alami, kita hanya berandai-andai, tapi kita tidak membuat perencanaan seperti apa dalam mencapai goals itu. Yang ketiga ada perencanaan dibuat dengan setengah hati. Nah kadang-kadang kita mikir ya udah deh tahun depan aku pengen bisa nikah, aku pengen dapat kerjaan, ya aku pengen bisa naik kelas dengan peringkatnya 3 besar. Tapi kita membuat goals itu dengan setengah hati. Hanya sebuah angan-angan ya. Ingat ya, namanya resolusi, namanya goals itu tidak harus kita hanya pikirkan ya. Nah, kunci suksesnya apa sih untuk membangun resolusi? Di sini ada 5 hal ya. Yang pertama, uraikan goal atau resolusi dalam beberapa langkah kecil ya. Jadi jangan cuma satu doang ya, yang gedenya saja, tapi ada langkah kecilnya juga. Kemudian berikan penghargaan kepada diri ketika tercapai. Jadi misalnya saya pengen jadi juara kelas. Ketika saya UTS nilai saya dapat A. Nah, beri penghargaan ke diri Anda ya. Misalnya pergi jalan-jalan, nonton sama teman misalnya atau sama keluarga. Kemudian sampaikan ke teman mengenai goals atau resolusi. Kenapa? Karena ketika kita sampaikan, kita bisa mendapat support dari teman-teman kita. Bayangkan ketika kita lupa, nanti teman mengatakan, Reza, kamu kemarin kan pengen jadi juara satu, tapi kok kamu males-malesan. Nah, di sana kamu bisa diingatkan oleh teman Anda atau keluarga Anda. Yang keempat, harus fokus kepada keuntungan jika Anda sukses. Jadi nggak masalah kita punya impian, punya goals, dan kita kan pasti pengen benefitnya apa. Ya, kalau tercapai itu perlu kalian pikirkan, kalau saya jadi juara satu, saya bisa lebih bangga, orang tua saya bangga, kemudian saya bisa meningkat harga diri saya, itu juga perlu ya. Itu menjadi mood booster bagi kita semua kalau kita memikirkan keuntungan dari apa yang kita dapatkan. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah jurnal atau catatan progress goals atau resolusi kita ya. Karena kenapa? Ketika kita membuat jurnal ini, kita bisa kembali membuka ya. Misalnya hari ini saya belajarnya mati-matian kayak gitu. Dan dapatnya adalah nilai UTS saya dapat A. Kemudian besoknya lagi belajar lagi. Misalnya belajar dengan keras, kemudian tiba-tiba tugasnya kecil jadi ya, misalnya nurun tugasnya ya, besoknya lagi dia belajar lagi nilainya lebih baik. Nah, dengan adanya jurnal kita bisa menitas balik ya, apa yang telah kita lakukan untuk mencapai goals kita ya. Jadi kita bisa refleksi. Resolution di sini merupakan janji, ibaratnya kalau apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita capai, itu adalah our resolution. Harus nggak sih di tahun baru, Bapak Ibu, New Year resolution identik banget sama New Year gitu kan? Enggak sebenarnya. New Year emang bagus karena membuka lembaran baru, hari baru gitu kan, tahun baru, New Year New Me gitu. But it's not about the time gitu. Nah, karena sebenarnya Bapak Ibu di sini bisa untuk
membuat planning. Planning itu juga harus di-refresh. Goals kita harus di-refresh. Nggak cuman setiap tahun jadi annual year gitu, enggak. Cuman mungkin Bapak Ibu bisa cek setiap 3 bulan, 6 bulan sekali, dilihat lagi planning-planning apa sih yang akan ibaratnya dilakukan, apa sih yang akan dicapai, seperti itu. Self-awareness is a key. Kita harus tahu dulu tentang diri kita sendiri. Saya nggak bisa tahu tujuan atau resolusinya Bapak Ibu, saya nggak bisa menentukan, gitu kan. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Dan the most important thing is knowing our passion. Karena passion ini nantinya akan jadi bensin kita, fuel kita. Nanti akan kita bahas lagi gitu. Yang penting kita harus tahu dulu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Jadi kita bisa tahu nih apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita kembangkan, develop, seperti itu. Nah, this is actually the key. Ini kunci yang akan saya sampaikan. Sebenarnya untuk membuat resolutions, it's not about the accomplishment, bukan tentang pencapaian kok. Kalau Bapak Ibu tahun baru atau lagi planning, goals-nya apa ya? Pencapaian-pencapaian itu sebenarnya tidak harus, karena ada 4 cara di sini gimana caranya membuat resolution gitu kan. Untuk yang bingung memulai, kita bisa taking up something new, kita bisa mempelajari hal baru, kita bisa tahu, oh ternyata ada ya hal seperti ini, oh ternyata ada ya isu seperti ini gitu. Mungkin sebagai contoh di tahun 2014, 2015 mungkin istilah startup belum begitu familiar di negara kita, tapi di tahun 2019, 2020 sudah sangat-sangat familiar, bahkan menciptakan lapangan kerja yang sangat luar biasa hebatnya gitu kan. Nah, banyak dari orang-orang yang mulai untuk mengasah diri atau mempelajari lebih dalam tentang startup seperti itu, yang akhirnya jadi passion mereka, jadi bagian dari resolusi mereka, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada trying harder. Apa sih yang sudah kita lakukan tapi mungkin belum maksimal di tahun sebelumnya? Itu bisa kita lakukan. Jadi kita bisa mengembangkan diri dan develop, atau dalam artinya di sini kita bisa innovate. Jadi kita bisa berinovasi lebih dalam tentang apa yang sudah kita tekuni, apa yang sudah kita pelajari, seperti itu. Selanjutnya adalah taking down. Untuk ibaratnya apa ya? Kita perlahan, seperti misalnya Bapak Ibu mengurangi mengonsumsi alkohol mungkin, atau yang lainnya gitu. Dan juga quitting bisa berhenti merokok dan sebagainya gitu. Jadi dari 4 cara ini bisa menjadi bagian dari resolusi Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau saya ditanya making New Year's resolution, it's a yes. Karena setiap tahun kita harus punya resolusi di mana kita bisa achieving something very small gitu. Mungkin kayak benar-benar datang untuk dari diri sendiri gitu, datang dari kayak tadi Mas Reza bilang, mungkin tahun depan I want to be involved in more social empowerment activity. Jadi bukan hanya New Year's resolution yang besar-besar aja gitu. Terus bikin juga goals yang memang memotivasi diri kita gitu. Memang ini benar-benar harus kita lihat apa sih keinginan hidup kita, apalagi di tahun terakhir ini ya 2020, mungkin banyak orang yang pada akhirnya harus shifting their life into a different things gitu. Banyak yang dari punya pekerjaan akhirnya jobless, dari yang nggak bisa masak tiba-tiba jadi bisa masak karena terpaksa gitu harus jualan gitu. Dan itu sebenarnya motivasi tersebut itu yang juga sangat penting gitu untuk kita tetap bisa punya gitu. Harus cari apa yang memotivasi kita. Dan for me myself, aku bisa sharing bahwa tahun ini tuh sebenarnya memotivasi aku untuk bisa lebih peduli ke orang lain gitu, memotivasi aku untuk bisa lebih increase skill yang memang aku bisa lakukan lebih banyak gitu. Nah, untuk alasannya tuh kita harus memang nemuin gitu, find your why. Kenapa kalian mau melakukan hal itu? Kenapa alasan yang terkuatnya untuk bisa membuat kalian keep on going gitu. Karena kalau misalnya nggak ada faktor itu, biasanya memang kita akan terlena. Set smart goals gitu. Itu juga kalau misalnya kita pikir jangan cuma yang ambisius aja gitu. Ambisius boleh, tapi kita juga harus pikirin cara pintar untuk meraihnya. Dan yang paling penting buat diri aku di zaman pandemi ini, di mana setiap orang banyak masalah pribadi yang mereka nggak bisa sharing, lebih banyak ke psikologis dan segala macam, we have to understand ourselves, being our best buddy on this process gitu.